Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena penyertanya menibahkan kita pada pagi hari ini. Karena itu sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian Bohal Sadarion tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-22 demikian. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan. Ia akan menyelamatkan engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu sifat yang melekat dalam diri manusia adalah keinginan untuk membalaskan. Ketika seseorang melakukan sesuatu kesalahan kepada kita, kecenderungan kita adalah ingin membalaskan hal yang sama kepada orang lain. Karena itu, kalau orang melakukan satu kali kesalahan, maka keinginan kemanusiaan kita adalah ingin membalaskan hal yang jahat kepada orang lain. Sebabnya dalam tradisi, apa yang dikatakan dalam tradisi dalam perjanjian lama, bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu adalah hukum pembalasan. Bahkan hari ini kalau kita melihat bahwa seolah-olah keadilan itu ketika ada pembalasan. Ketika ada seseorang melakukan kejahatan, misalnya melukai orang lain, maka pemahaman kemanusiaan kita kalau mau dinyatakan adil adalah dia harus mengalami penderitaan juga yang melakukan kesalahan itu. Sehingga tanpa sadar, sampai hari ini kita ingin selalu membalaskan apa yang diperlakukan orang lain kepada kita. Itu kalau hari ini firman Tuhan berkata, jangan engkau berkata aku akan membalas kejahatan. Setiap kita diminta untuk tidak melakukan pembalasan kejahatan yang dilakukan orang lain kepada kita. Tentu apa yang dikatakan oleh pengamsal ini berawal dari bagaimana kisah Saul dan Daud. Ketika Daud menyelamatkan Saul, namun pada akhirnya setelah semuanya serba tenang, Saul kembali ingin mengejar Daud. Dan Saul tahu bahwa Daud sedang bersembunyi di Bukit Hakila. Akhirnya Saul membawa 3.000 orang pasukannya untuk menangkap Daud. Berita itu sampai kepada telinga Daud bahwa Saul telah merencanakan untuk datang menangkap dia. Sehingga pada pagi-pagi Daud menemui Saul di kemahnya. Namun ketika mereka sampai, yaitu Daud dan Abisai, mereka menyaksikan bahwa Saul dan seluruh pasukannya itu sedang tertidur pulas. Pada kesempatan itu Abisai ingin membunuh Saul, karena bagi Abisai itu adalah kesempatan yang sangat pas untuk menghentikan pembalasan daripada Saul kepada Daud. Namun apa yang terjadi? Dan ini yang menjadi keteladanan bagi kita. Daud melarang Abisai untuk melakukan itu. Yang dikatakan oleh Daud adalah bahwa Tuhan sendiri yang akan menghukum Saul. Daud akhirnya menyelamatkan hidup Saul kembali. Daud mengerti bahwa Allah adalah satu-satunya menjadi hakim di tengah-tengah kehidupan manusia. Dialah hakim yang benar, hakim yang adil, yang mengadili manusia dalam seluruh kehidupannya. Hingga kalau akhirnya Daud mengatakan, bahwa Tuhan berkata, aku akan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan. Itu artinya Daud sedang membiarkan dirinya menyelami seluruh kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Daud sedang menahan dirinya, menahan emosinya, mengendalikan emosinya untuk tidak sampai kepada pembalasan. Tapi dia mau menyampaikan seluruh pembalasan itu
adalah milik Allah ataupun otoritas daripada Allah itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, firman ini sungguh-sungguh mau meneguhkan keimanan kita. Sekali lagi akhir-akhir ini orang tidak sabar untuk menjalani kehidupannya. Orang tidak sabar mengalami sesuatu yang sulit dalam kehidupannya. Ketika orang memperlakukan tidak benar kepada kita, maka apa yang kita respon adalah kita ingin membalaskan hal yang sama. Apalagi ketika ada ketersinggungan kepada kita, maka kita akan menggunakan seluruh potensi kita, seluruh sumber daya kita untuk membalaskan. Yang ada pamiyong mengatakan, orang Batak kalau dalam satu perkara tidak ada yang miskin, tapi semuanya sungguh-sungguh kaya. Apa yang mau dinyatakan Pamio itu adalah ada orang Batak, walaupun tidak semua, ada beberapa orang Batak yang mau menghabiskan segalanya hanya untuk berperkara ketika ada ketersinggungan, apalagi masalah harga diri. Ketika harga dirinya merasa diinjak-injak oleh orang lain, diperlakukan tidak benar, maka amarah murkanya untuk membalaskan itu akan sampai meluap-luap. Bahkan dia bersedia menjual hartanya hanya demi ingin memperjuangkan keadilan menurut dia atau membalaskan apa yang ada dalam hatinya. Di lain sisi, kita memahami produk hukum kita dalam soal keadilan adalah ketika kita misalnya satu waktu diperlakukan tidak benar, maka bagi kita sesuatu yang adil itu adalah ketika yang memperlakukan tidak adil kepada kita itu menerima hukuman yang berat, maka bagi kita itulah yang adil. Tapi apakah demikian keadilan yang mau dinyatakan oleh Allah? Sesungguhnya bukan. Karena itu Daud juga menyadari bahwa hanya Tuhanlah hakim yang adil. Dialah yang boleh berlaku adil sebab manusia tidak mampu berlaku adil. Dan ini menjadi pergumulan kita. Hari ini penegakan hukum di tengah-tengah bangsa kita banyak mengalami persoalan. Ada orang-orang yang harus menjaga marwah dari keadilan itu, tapi ada juga orang yang memutarbalikkan keadilan, yang membelokkan keadilan hanya karena sesuatu hal dan lain hal. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, firman ini sungguh-sungguh mau mengajari kita bagaimana mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, sehingga kita boleh menahan diri, sabar, menantikan bahwa Tuhan akan membalaskan kejahatan dari setiap orang. Keadilan Allah itu adalah nyata, walaupun keadilannya itu tidak serta-merta kita saksikan langsung dengan kasat mata. Hingga ketika ada orang mengatakan, apakah untung dari orang-orang yang berlaku benar, orang yang setia dalam melakukan hal-hal baik, toh mengalami penderitaan, sementara ada orang yang tidak peduli tentang kebaikan, tidak peduli tentang hal-hal yang benar, tapi seolah-olah hidupnya adalah penuh dengan kesejahteraan. Saudara-saudari, sesungguhnya Tuhan sedang memberi waktu kepada kita supaya kita bisa sabar melihat segala keadaan, menantikan bahwa Tuhan sendiri yang akan mengutarakan keadilannya. Tuhan sendiri yang akan menghukum sebagai hakim yang adil atas setiap kejahatan dan pelanggaran daripada manusia. Yang apa yang dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 19 adalah, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Allah sendiri yang akan menuntut pembalasan itu karena Allah sanggup berbuat adil. Manusia tidak mampu melakukan keadilan, sehingga tidak ada otoritas yang diberikan kepada manusia itu untuk melakukan penghakiman ataupun pembalasan, apalagi membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah kiranya kita senantiasa dikuatkan oleh Tuhan untuk menantikan bagaimana Tuhan itu bertindak, bagaimana Tuhan itu berkarya dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan pada waktunya Allah akan menghukum setiap kejahatan. Allah tidak mentoleransi kejahatan-kejahatan, tapi melalui waktu yang diperkenankan oleh Tuhan, Dia sendiri yang akan menghukum
Karena itu, Dia yang menyertai kita, Dia juga yang menyelamatkan kita ketika kita merasa diperlakukan tidak benar. Ketika ada orang-orang jahat yang berusaha untuk menghantam kita, tapi percayalah, Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan kita. Tuhan sendiri yang akan menghukum setiap kejahatan. Karena itu tinggallah di dalam firman Tuhan, tinggallah di dalam penyertaan Tuhan, karena ketika kita tinggal di dalam Dia, maka kita boleh sabar menantikan Tuhan yang akan bertindak melalui keadilan-Nya. Kiranya Tuhan menyertai kita dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan oleh karena firman-Mu yang sudah menyemangati kami kembali, mengingatkan kami kembali bahwa hanya Tuhanlah yang berhak untuk melakukan pembalasan. Biarlah kami boleh menantikan setiap kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh menyerahkan seluruh hal-hal yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Ketika kami merasa kami diperlakukan tidak adil, kami ini mengalami kejahatan, ketika kami difitnah, supaya kami boleh menahan diri, mengendalikan diri kami untuk tidak membalaskan setiap kejahatan dengan kejahatan. Tapi biarlah kami mempercayakan seluruh itu hanya kepada Tuhan, sebab kami percaya bahwa hanya Tuhanlah hakim yang adil, yang akan mengadili setiap kejahatan-kejahatan yang kami lakukan. Berkati kami sepanjang hari ini, dan kuatkan kami untuk melakukan berbagai aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.